laptopnya bisa ya. Bawa. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan doa ya. Oke, minta bantuannya ke Mbak Fadila, pimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saat ini secara Islam, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Fadila. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yang masih belum siap untuk mengikuti, silahkan disiapkan dulu badannya, yang sikapnya yang siap ya. Oke ya. Ada kotoran di samping meja kanan kiri kan? Nggak ada ya? Nanti dibersihkan dulu ya. Oke. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Bersih, Oke. Pak. Rajin. Kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini ya? Itu Puisi ya. Oke. Di pelajaran yang sebelumnya kita belajar apa ya? Teks eksposisi. Eksposisi, betul sekali ya Anis ya. Iya. Oke, sebelum kita belajar materi puisi, ada baiknya kita ice breaking dulu nggak sih? Iya Iya dong. kan? Oke, kira-kira ada yang udah tahu belum ice breakingnya tentang apa nih? Belum. Ya, oke. Jadi perintahnya ini nanti kalian hanya melakukan yang Wijaya perintahkan ya. Oke, jadi kalau Wijaya bilang angkat tangan kanan, berarti angkat tangan kanan. Nah, Wijaya bilang berdiri, berarti berdiri. Wijaya minta pegang telinga, pegang telinga. Jadi jangan lakukan yang bukan Wijaya perintahkan ya. Oke, yuk berdiri dulu dong, berdiri. Kiri Pak ya. Ini ya, Pak. Berdiri, Pak. Siap-siap ya. Supaya kita konsentrasi hari ini ya. Oke. Wijaya berkata, lihat ke atas. Oke. Turunkan kepala. Ayo. Tadi siapa yang bilang? Oke, bagus. Wijaya berkata, turunkan kepalanya ya. Oke, biasa. Oke. Wijaya berkata, angkat tangan kiri. Kiri. Oke. Wijaya berkata, turunkan tangan kiri. Oke. Wijaya berkata, pegang hidung. Oke, Wijaya berkata pegang telinga. Oke. Pada nyimak ya. Oke, Wijaya berkata lompat 1 kali. Oke. Duduk silakan. Alhamdulillah. Loh. Tadi siapa yang berita? Oke, kurang fokus ya. Oke, Wijaya berkata duduk, boleh ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, seperti yang dikatakan oleh Mbak Anis tadi ya, kita akan belajar materi tentang teks puisi ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur struktur fisik puisi ya. Lalu juga nanti kita akan menciptakan sebuah puisi dan mendeklamasikannya nanti ya secara bergantian ya. Oke, saya kira kalian itu sudah paham ya tentang materi puisi ya, karena dulu sudah pernah belajar materi puisi di SMP ya, kan sudah kelas 10 ya sekarang ya. Iya. Saya kira sudah mahir ya tentang. Belum Pak. Belum? Beberapa ada yang lupa. Masih belum ya. Kalau dari pengertian kita ini sudah tahu ya tentang puisi kan apa toh? Karya sastra yang berbentuk tulisan. Sebuah tulisan yang mengungkapkan perasaan, Pak. Oke. Mengungkapkan perasaan, terus kata-katanya menggunakan apa? Diksi. Diksi. Terus kiasan. Terus kata-katanya itu indah nggak tuh? Indah Pak. Indah ya. Estetik. Terus berirama juga ya. Iya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, memang kalau di dalam puisi ini ada beberapa ciri-cirinya ya. Yang pertama terdiri dari beberapa bait dan baris. Terus ada rima dan irama. Terus mengandung makna tersirat, pesan atau amanat. Terus juga mengandung bahasa kias atau majas ya.
secara umum begini ya. Nah, kalau kita lebih menyelam lebih dalam, itu ada dua unsur-unsur puisi ya, yakni dari struktur fisik dan batin ya ini ya. Cuma fisik batin ini. Salah tulis ya ini ya. Tipe ya Pak? Iya ini, kayaknya saya kurang serius ini nulisnya. Jadi ada batin dan fisik ya. Fisik. Oke ya. Berarti kita di sini pada pelajaran hari ini kita akan fokus di unsur fisik terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di unsur fisik ini ada diksi ya. Jadi diksi itu kita pahami bersama itu kan isinya apa tahu? Tentang pemilihan kata. Misalnya apa ini bisa dibacakan Mbak Eli apa ini contohnya? Aku menatap senja. Oh, mana Pak? Iya itu. Aku menatap senja yang perlahan tenggelam. Oke, apa yang unik toh diksinya ini? Senja. Kata senja ya, Ya. memberikan suasana tenang dan puitis. Terus ada imaji atau citraan ya ini ya. Ada apa saja ini kalau yang pernah kalian rasakan atau kalian miliki? Panca indera Pak. Panca indera ya apa saja? Penglihatan, Penglihatan, pendengaran, perasaan, perabaan, penciuman, dan Perasaan. perasaan. Oke ya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Terus majas ya. Majas ini kayaknya dulu banyak ya kalau di SMP ya, di SD juga banyak. Tapi kalau di puisi ini kita spesifik aja biar nggak terlalu banyak ya. Ada personifikasi ya. Terus metafora, hiperbola dan simile. Nah, ini dari sini teman-teman tuh biasanya lupa di bagian metafora dan simile ya. Karena kalau di metafora itu kan sama-sama membandingkan atau menyamakan dua hal ya. Tapi kalau di metafora ini apa yang membedakan dengan simile? Metafora tidak menggunakan kata pembanding. Kalau simile menggunakan kata pembanding. Kata pembanding misalnya apa? Seperti laksana, bagaikan bagai ya. Misalnya apa yang satu kalimat yang pakai bagai atau seperti itu. Misal Sikri laksana seorang pendekar gitu ya. Pendekar dari Riau gitu ya. Iya. Oke, Atau atau Pak Frans Iya. seperti binatang jalang. aduh, apa itu artinya itu? Ya kemana-mana bebas. Oke. Berkelana. Oke, malah sudah pintar buat puisi ya. Oke. Saya pernah menang lomba waktu itu Pak. Menang Juara lomba. 1 Pak. Juara satu. OSN Pak. OSN. Iya. Oke, di mana itu? Kebetulan Bapak yang bimbing saya. Oh ya? Iya. Saya lupa. Iya. Dulu bukannya kamu baru kelas 10 sekarang ya? Baru Iya, tahun waktu pertama. itu yang pertama Pak, karena sekarang sudah mau habis semester 1, Iya. semester 2. Waktu di awal sekolah Bapak yang bimbing Oh saya. iya saya lupa. Iya dulu pernah ya. Oke. Dulu mungkin kamu belum terlalu mencolok ya, sekarang udah sangat hebat ya. Iya Pak. Oke. Pialanya Bapak ambil waktu itu. Oh iya. Oke. Nah terus rima. Nah ini rima itu dulu yang dikenal secara umum itu kan ada apa? ABAB. ABAB terus ABB. AABB terus BBA. oke. Maksudnya apa tadi? Ini merupakan akhiran. Dari kalimat larik barisnya. Nah, misalnya kalau di sini apa? Kalau kita bisa buat contoh apa? Contohnya, Nah, aku suka makan hmm, di tepi jalan Oke. bersama kawan-kawan. Iya. Oke. Indahnya pemandangan. Oke. Akhirannya A semua ya. N semua N Pak. semua Oh, Pak. N semua. Oke. Saya juga bisa kasih loh, ini yang agak lucu, bisa kalian pakai kalau di akhir mau mengakhiri kalimat, misal gini ya. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Terima kasih ya. Oke. Oke, tadi bukan puisi ya, tapi puisi apa itu namanya? Sebenarnya bukan puisi, Puisi yang kita apa, baca. Pak? Tadi apa namanya itu? Pantun ya Pak. Pantun, betul sekali Pak Sikri. Mas Sikri, oke. Itu siapa? Oke. Tipografi ya, kalau tipografi ini terkait apa ini? Bentuk. Tata letak ya? Tata letak. Bentuknya ya. Oke, biasanya kalau puisi itu bentuknya gimana toh? Ada yang Ya itu banyak Pak. Banyak ya. relatif Pak. Oke, biasanya tapi kalau dalam satu baris, satu bait itu ada berapa baris? 4 Empat ya. Oke.
mungkin kalian bisa mempelajari puisi kontemporer itu yang agak bentuknya aneh-aneh ya. Tapi kita akan belajar yang umum saja ya di sini ya. Ya, Oke, Pak. tujuannya nanti untuk memperindah tampilan, menarik perhatian, memperkuat suasana dan membantu penyair mengekspresikan ide secara visual. Oke, saya ada contoh puisi ini karangan siapa nih? Sapardi Djoko Damono. Pak. Pernah ketemu beliau belum? Belum. Belum. Oke. Zikri pernah Pak katanya. Zikri pernah. Kebetulan waktu itu saya masih ini Pak, masih SD. Masih SD. Beliau sudah wafat waktu itu. Sudah wafat beliau ya. Oke, tapi puisinya suka Masih membaca. hidup, Pak, ya? Saya suka Pak. Suka. Iya. Oke, boleh kita minta bantuannya Mas Zikri untuk Boleh banget membacakan Pak. puisi. Di depan setuju nggak? Setuju. Oke, boleh minta bantuannya Mas Zikri untuk membacakan. Yang lain menyimak, nanti ada waktunya juga membacakan puisi juga. Ayo. Ini dari awal sampai akhir Pak. Iya, boleh. Eh, Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada Oke. pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari bulan-bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Yeay, dari tepuk tangan aja meriah. Salah tadi Pak, maaf, Pak. Mana apa yang Tadi salah? salah ucap tadi hujan bulan Juni, saya ucapkan dari bulan-bulan Juni. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kalau dari puisi ini sebenarnya apa yang bisa kita ambil ini? Kalau dari segi strukturnya ini, kira-kira di bait pertama ini apa nih? Yang bisa kita lihat nih apa? Rimanya apa nih? Sepertinya bebas ini ya. Pak. Bebas ya ini ya. Pak. Karena ini akhirnya nih rindunya ya bunga itu. Kalau yang di sini juga bebas ya? Bebas, Pak. Bebas. Yang ini Sama. juga bebas. Oke. Tapi apa nih yang kalau unik dari diksi pilihan katanya? Kalau di sini hujan itu melambangkan apa kalau di sini kalau kita lihat? Rindu, Pak. Rindu ya. Kesedihan bisa nggak ini kira-kira? Sedih, Pak. Bisa ya. Oke. Terus apa lagi nih yang unik dari sini? Bunga mungkin? Bunga melambangkan apa nih? Kepada pohon berbunga itu. Bunga itu kan berkembang mekar ya. Ya. Kalau mekar itu pertumbuhan itu melambangkan apa tuh? Harapan bisa ya? Ya. Bisa ya. Oke ya. Apa lagi nih? Kenapa bulan Juni? Ada yang tahu nggak? Kita kan hampir bulan Juni ini ya. Karena di bulan Juni Sering hujan terjadi kayak- hujan. Sering terjadi jadi Iya, hujan. iklim Oke kita. ya. Berarti si pengarang Sapardi Djoko Damono Membuatnya itu ini di bulan Juni. di bulan Juni ya. Kreatif juga ini ya. Kalau lagunya orang barat itu katanya November Rain ya. Oh iya. Iya kan? Iya Pak. Kalau Sapardi ini lebih menginterpretasikannya bulan Juni ya. Iya. Kalau hujannya oke ya. Sekarang juga emang hujan Kak ya? Cuacanya gitu ya. Mendung. Iya kan mendung kan. Tadi kayaknya Mbak Anis agak terlambat tadi datangnya. Iya, Pak. Kuncinya Orang tadi hujan, hilang Pak. Pak, nyari kunci. Nyari kunci ya. Oke ya nggak apa-apa ya. Oke. Sampai sini paham apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Ah, Pak. Belum. Oke. Berarti kita lanjut ke penugasan. ah. Kok kayaknya Pasti banyak. sebenarnya, Bi? Tugas apa nih, Pak? Dikit, Tugasnya oke, jangan dikit. banyak-banyak. Oke, penugasannya ini nanti teman-teman akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Isinya 4 orang ya dalam satu kelompok ini pas ini ya 4 orang ya. Iya. Oke, di sini nanti kita akan menyusun sebuah puisi dengan berbagai macam kombinasi kata. Nah ini opsi katanya. Ini ada bagian puisi yang rumpang ya. Jadi teman-teman diminta nanti untuk memilih mana yang tepat ya. Nah nanti karena di sini kita difasilitasi oleh perangkat ini, nanti silakan teman-teman bisa maju, kemudian menggeser atau memilih kata yang sekiranya tepat di bagian yang kosong secara bergantian dalam Wah. tempo 5 detik bisa. Saya suka nih, Pak. Suka ya? Ini. Oke. Sama saya.
Oke, nanti dari Zikri ke Fadila, ke Anis, nanti ke Mbak Eli. Oke, nanti putar gitu terus ya. Siap Ya, semua? ya. Mbak Anis siap? Iya, Pak. Oke. Kita mulai tambah backsound kayaknya seru ya ini ya. Yoi. Oke, mana nih backsoundnya nih? Mesti bang. Wah, Oke. sampai kumpul Pak ini nanti kalau tinggi. Oke, silakan kita mulai. Ayo, Pak. Iya sih. Silakan dari Zikri. Waktu 5 detik. 5 4 3. Oke, langsung Ayo, ganti. Pak. 5 4 3 2. Oke, masih cukup. 5 4 3 2 1. Oke, cukup. 5 4 3 2 1. Oke, cukup. Yuk. 5 4 3. Yuk. Pak, dia lambat, Pak. Dia lambat, Pak. Dia lambat, Pak. 3 2 1. Oke, duduk semua. Yuk. Mari kita lihat dulu. Oke, teman-teman. Di sini hasil teman-teman ya. Oke. Sekarang coba dari hasil pilihan yang telah kalian masukkan di sini, coba minta dibacakan, dideklamasikan ya. Kali ini lebih ekspresif ya. Kalau tadi dari Zikri, sekarang minta bantunya dari Mbak Andi. Silakan. Yo. Semuanya Pak. Ya, yang ekspresif kali ini. Dari sini aja Pak. Oke, nggak apa. Malam turun perlahan di atas kota yang bising. Aku duduk sendiri di dekat halte yang mulai sepi. Udara membawa aroma murung. Sementara langit terlihat begitu hujan. Aku mencoba mengingat sesuatu tentang rumah. Tetapi ingatan itu jauh seperti asing dan menghilang bersama suara daun. Oke. Tangan. Suara daun itu apa? Daun ada suaranya ya? Ada Pak kalau Kalau jatuh. jatuh Bisa. kan Iya, daun kering jatuh ada suaranya Pak. Ada ya, udara Mbak, aroma murung. Maksudnya gimana? Udaranya itu Membawa membawa suasana. suasana yang nggak enak Ya. gitu. Murung. Oke. Iya. Burung itu kayaknya kan yang bisa Terbang, Pak. melakukan itu burung. Burung itu kayaknya Aku sampai mikir. sifat-sifat manusia ya, ya kan? Berarti ini kita melakukan semacam apa nih? Majas ya ini ya. Ada Ya. majas yang kita cintai. Aroma dan burung ini kira-kira majas apa ini? Ada yang tahu nggak? Personifikasi. Personifikasi sepertinya bisa ya ini ya. Atau apa nih yang kita membandingkan dua hal yang beda nih? Metafora bisa ya. Oke, karena aroma itu ya aroma sedap, bau, asam apa bau harum gitu ya. Kalau aroma murung tuh gimana lah, agak bingung juga. Tapi ini karena puisi ya, gak apa-apa ya. Iya. Oke, kita lanjut bait kedua. Oke. Ada lagi, Pak? Ada, kita Banyak banget. bisa. Oke, kita ganti backsound lagi ya. Oke. Kan tadi dari siapa terakhir? Terakhir aku. Oke, sekarang berarti Mbak Eli. Mbak silakan aja. 5 4 3 2. Siapa Oke, dulu? yuk Cikri maju. 5 4 Zikri. Gak urut. Oke. 5 4 3 yuk. 5 4 oke. Ayo sih. Satu lagi. Ayo Sil. Oke, tepuk tangan. Pak, itu gimana itu mulutku terlalu panjang. Oke. Kita lihat dulu. Oke. Mari kita deklamasikan lagi yuk. Sekarang Kemudian Bali. Bali, oke boleh yuk. Dengan ekspresi sekarang dengan ekspresi gestur. Oke, boleh. Di perjalanan pulang aku melihat bayangan. Bayangan. Berjalan pelan di bawah cahaya lampu. Langkahnya terdengar seperti diam, membuat jalanan terasa semakin rindu. Aku ingin mengatakan takut, namun mulutku terlalu panjang untuk menjelaskan
semua hal yang selama ini rahasia. Oke, tepuk tangan. Mulutku terlalu panjang itu gimana nih? Yo. Ada ya video panjang gitu. Apa nih berarti? Karena dia takut Pak, jadi panjang mulutnya. Oh, oke. Aku ingin mengatakan takut namun mulutku terlalu panjang. Harusnya ini di sini ya nih, mulutku terlalu takut gitu mungkin ya. Iya. Oke, tapi nggak apa-apa. Untuk menjelaskan semua hal ini selama ini rahasia masih cocok ya. Oke, langkah terdekat seperti diam. Oke. Cocok ya ini. Cuman yang gini ya. Oke ya. Oke. Itu hiperbola, Pak. Yang mana nih? Ada Namun mulutnya terlalu panjang. terlalu panjang ya. Ini ternyata majas ini ya. Iya, Iya. mulutku terlalu panjang kan nggak mungkin kan. Ah. Kalau dongos Mulutku terlalu panjang itu apa? Kira-kira maksudnya apa tuh itu? Takut ini Pak. Ini Takut, takut. Ini ya? mengatakan takut. Nah, Tuh, coba ke Bapak ketakut coba. terus mulutku terlalu panjang untuk menjelaskan gitu ya. Oke. Takut. Iya. Oke, saya hampir bingung ini mau gimana menjelaskannya. Oke. Lumayan ini ya, lumayan ya. Oke. Satu baris lagi, satu bait lagi. Ada lagi, Pak? Ada. sampai Jadi final. Oke, silakan dipikirkan dulu. Yang ini harus Siapa nih Pak? Lagi. tadi terakhir siapa? gila berarti aku. Oke, dari Mbak Anis ya. Langsung, Pak. Oke, sekarang yuk silakan. 5 4 3 2 1. Siapa dulu? Udah. Oke. Oke. Saya aja Pak. Ini curang ini. Oke. Mari kita deklamasikan. Siapa yang belum tadi? Gila. Gila Pak. Oke. Sekarang Mbak Dila akan mendeklamasikan bait ini. Yuk, silakan. Sekarang harus dengan gestur yang mantap ini. Harus dengan gestur, Iya, Pak. iya. Gini-gini deh. Iya. Sambil duduk apa? Sambil duduk saja ya, Pak. Nggak Oke. apa-apa. Jika suatu Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Pak, dia ketawa. Pelan-pelan. Jika suatu hari semua kembali asing, Oke. aku ingin duduk bersama seperti dahulu. Dulu apa dahulu? Seperti dulu. Oke. Maaf, Pak. Tanpa suara yang terlalu bising dan tanpa hati yang kembali takut. Oke, tepuk tangan. Kayaknya ini yang paling normal ya ini ya. Oke ya. Ada majas yang bisa kita lihat di sini. Apa nih majas yang muncul nih? Tanpa hati dan yang kembali takut hati. Hati yang kembali takut hati, apakah bisa merasa takut? Bisa, Bisa, lah. Pak. Bisa. Kan kita merasa senang, sedih itu kan dari Dari hati. Oke. Pasti hati benda hidup ya berarti ya. Iya kan? Ya kalau hati gak hidup, kita gak punya hati gak Oke. hidup. Berarti hati di sini yang dimaksud organ atau perasaan? Perasaan. Perasaan ya. Saya kira tadi organ ya, hati bisa merasa takut. Agak lucu ya. Oke. Kira-kira ada yang bisa diganti nggak atau bisa pakai variasi lain di sini? Bisa Pak, Bisa, tapi bisa. bisa yang jadi rapuh Pak. Bisa apa ini? Yang rapuh Iya, tanpa hati yang kembali rapuh. kembali rapuh. Gini ya. Iya. Itu tidak Pak. Oke, kembali rapuh. Oke, ada bisa yang diganti lain? Apa suara kalau bisa oke ya. Jika suatu hari semua kembali tenang bisa nggak ya? Kembali asing kayak jadi aneh ya. Bisa ya kalau tenang gini bisa ya? Oke, gini Aku bisa ya. ingin duduk bersama senja Pak. Aku ingin duduk bersama Iya. senja. Hujan juga bisa, Pak. Oke. Tanpa suara yang terlalu bising. Jangan. Duduk bersama senja. Apakah senja itu seseorang? Tidak. Bukan. Suasana. Suasana ya. Iya. Jadi majas apa nih kali ini? Baris kedua. Aku ingin duduk bersama senja. Nah, Lebih ke itu sih. Hiperbola. kok ibu bola. Enggak, bukan. Personifikasi. Personifikasi ya. Personifikasi. Oke, karena senja itu bukan orang kan? Bukan. Duduk bersama senja berarti kita duduk Terus sebelahnya senja. Soalnya nama orang Pak. Hah? Soalnya ada orang
sama Iya, bisa ya. Oke. Duduk bersama hujan juga bisa ya? sama. Bisa ya. Misal gini ya. Masuk angin Pak. Oke. Kalau lagi kecil, masih kecil dulu kan suka hujan-hujanan kan? Iya kan? Sekarang menghindari. Oke. Sudah kayaknya ya? Sudah. Ada variasi lain? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Tampaknya sangat seru ya. Seru Pembelajaran sekali. kali ini ya. Seru Pak. Oke. Seru sekali Bapak. Besok-besok kayak gini lagi Pak. Boleh. Nanti di materi selanjutnya kita akan belajar materi baru soal unsur Batin. batin ya. Oke ya. Pertemuan selanjutnya berarti ya Pak? Iya, oke, benar. Tapi di sini kita akan mengakhirinya dulu. Sayang ya harus berakhir ya. Kayaknya mau lebih panjang lebih seru ya ini ya. Tapi karena keterbatasan waktu kita akhiri hari ini saja ya. Iya Pak. Oke. Dan sebelum kita mengakhiri kita akan berefleksi dahulu. Ada 2 pertanyaan yang menjadi panduan kita semua untuk refleksi. Boleh kalian renungan lebih dahulu pertanyaan ini. Oke, kita mau dengar dari Mas Zikri. Apa hal unik yang kamu dapatkan dari materi pertemuan kali ini? Hal unik yang saya dapatkan, puisi ini berbeda dengan tulisan biasa Pak. Berbeda dengan Tadi ada saya duduk dengan senja, Iya, itu kan berbeda. Kalau maknanya tidak mungkin kan kalau gitu Iya. dengan senja. Jadi itu yang menurut saya unik Pak. unik Jadi, ya. maknanya sangat mendalam. Oke. Kalau menurut Mbak Dila, mengapa puisi bisa menjadi sebuah karya sastra yang kreatif? Karena kita disuruh berpikir kreatif Pak, merangkai sebuah kata menjadi kalimat. Dan Iya. itu sangat kreatif. Iya, bisa menghasilkan berbagai macam apa namanya makna ya. Iya. Oke. Kita kembali lagi ke pertanyaan pertama, tapi dari Mbak Anis, apa hal yang unik dari materi pertemuan kali ini? Hal yang unik karena kan ini materinya puisi kan Pak. Iya. Ya, setiap puisi itu memiliki maksud atau makna tersendiri, termasuk dari sudut pandang orang-orang yang membacanya sama penulis biasanya berbeda Pak. Oke. Kalau menurut Mbak Eli, mengapa puisi bisa menjadi sebuah karya sastra yang kreatif? Sama seperti Mbak Dila tadi Pak, tapi kalau dari saya ada tambahan, kalau puisi kan tidak hanya sekedar tulisan biasa, tapi sebagai ungkapan yang perasaan dari si penulis. Si penulis ya. Oke. Ada yang ingin kalian tambahkan dari pertemuan kali ini? Apa ada yang ingin kalian sampaikan? Tidak ada? Tidak ada Pak. Sudah cukup? Oke, memang benar yang kalian sampaikan semua bahwa puisi ini memang menjadi sebuah karya sastra yang sangat unik, kreatif ya, bisa menghasilkan banyak variasi makna dari berbagai macam kata ya. Maka di sini nanti kita kan masih akan belajar puisi. Kira-kira teman-teman kalau diminta untuk memilih suatu puisi apa yang akan kalian tulis? Puisi kerinduan Pak. Kerinduan. Aku mau bilang. Ada Sama yang- saya sama si Kri. sama ya. Karena kita sama-sama sedang rindu dengan seseorang. Oke, ada yang mau menulis puisi tentang percintaan nggak? Saya Pak, karena saya cinta kepada ibu dan bapak saya. Oke. Kalau Mbak Eli apa nih? Dari Ci. Mungkin petualangan. Petualangan. Iya, Oke. suka berdoa. Serina. Iya. Serina Oke. dua. Oke. Namanya sudah cukup ya, waktu sudah menunjukkan tindak bel. Maka kita cukupkan saja pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan doa, minta bantuan kepada Mbak Anis untuk memimpin doa. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari semua materi yang sudah disampaikan Bapak Franz, mungkin itu saja kita berdoa sebelum menutup pembelajaran hari ini, berdoa sesuai keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kita berjumpa pertemuan berikutnya. Yeay. Oke.